Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dengan saya Faisal ya, ketemu lagi dalam video pembelajar ini. Saya ingin sedikit sharing atau membahas tentang gimana cara sih menjadi pemimpin efektif gitu kan, tips meningkatkan kemampuan kepemimpinan gitu kan. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 mindset yang fundamental ya, kepemimpinan yang efektif gitu kan. Yang pertama itu menjadi super coach ya. Seorang pemimpin itu harus menjadi super coach ya, bukan lagi menjadi super play ya. Kalau super play itu berorientasi kepada dirinya gitu kan, kepentingan dirinya gitu kan. Kalau seorang pemimpin kita harus menjadi super coach gitu kan, jadi berorientasi bukan lagi pada dirinya gitu kan, tapi kepada timnya gitu kan. Jadi menjadi super coach berarti tidak lagi berfokus pada dirinya, melainkan berfokus menjadikan anggota timnya itu menjadi superstar, the next superstar gitu kan ya. Jadi sudah tidak memikirkan diri sendiri tapi harus memikirkan timnya gitu kan. Perubahan mindset penting gitu kan, dari I yang dulunya I saya gitu kan menjadi tim saya gitu kan, dari super play itu menjadi super coach ya. Itu yang kedua ya, harus memberikan hasil melalui orang lain gitu kan. Yang dulu kita masih sendiri gitu kan, memberikan hasil pada diri kita sendiri gitu kan. Kalau kita sudah jadi pemimpin, kita harus memberikan hasil kepada orang lain gitu, melalui orang lain, jadi bukan melalui diri sendiri ya. Dengan memiliki mindset memberikan hasil melalui orang lain, pemimpin akan menggunakan waktunya untuk mengenal dan membangun kedekatan bersama anggota timnya gitu kan. Jadi kita harus mengenal anggota tim kita, dari mulai karakternya seperti apa, sifatnya seperti apa, perilakunya seperti apa, supaya kita akan membangun kedekatan gitu kan, pada tim kita sendiri gitu kan ya. Terus yang ketiga ya, mengembangkan people skill ya. Kita seorang pemimpin harus mengembangkan gitu kan, yang dulunya kita bekerja diri sendiri gitu kan, sekarang kita harus bekerja melalui tim, otomatis kita harus mengembangkan skill kita sendiri gitu kan ya. Jadi tidak semua peran individual kontributor relevan dengan keterampilan yang perlu untuk menjadi pemimpin gitu kan ya. Kita harus bisa membuat program gitu kan, kita harus bisa mengelola administrasi gitu kan, kita harus bisa menyelesaikan laporan, kita harus melakukan analisis gitu kan ya. People skill yang lebih baik dibutuhkan untuk membangun kepercayaan anggota timnya gitu kan, dan juga perlu mengetahui cara-cara untuk memberikan arahan anggotanya gitu. Harus mampu mendelegasikan pekerjaan dan mampu memberikan umpan balik gitu kepada anggota timnya, dan perlu memberikan apresiasi gitu kan. Jadi seorang pemimpin, kalau misalnya pemimpinnya ada yang bekerjanya bagus gitu kan ya, kita juga harus memberikan apresiasi gitu kan. Dan jika ada seorang anggota timnya yang bekerjanya kurang, kita harus bisa menegurnya gitu kan. Seorang pemimpin yang efektif menyadari kebutuhan yang besar untuk mengembangkan people skillnya gitu kan. Jadi seorang pemimpin kita harus mengupgrade skill kita sendiri gitu kan. Jangan sampai nanti ada pertanyaan-pertanyaan timbul dari bawahan kita tidak tahu gitu kan. Jadi kita harus mengupgrade diri gitu kan ya. Terus adapun yang keempat gitu kan, membuat anggota tim membuat anggota tim merasa bekerja sama kepemimpinannya gitu kan. Jadi bukan bekerja untuk pemimpin. Jadi tim itu harus merasa pemimpin itu bekerja sama gitu kan. Jadi bukan mereka merasa bekerja untuk dia, tapi kita bekerja untuk bersama-sama gitu kan. Terkadang ada pemimpin yang terlalu sering mendikte gitu kan cara kerja anggotanya gitu, artinya jadi kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus ini, kamu harus itu gitu kan.
Hal ini membuat anggota timnya merasa tertekan gitu kan, tidak berkembang dan demotivasi gitu kan. Jadi dia harus, apa yang dia lakukan harus sesuai dengan instruksi dari pemimpin itu. Kamu harus seperti ini seperti ini gitu kan. Itu juga tidak baik gitu kan. Ya, seorang pemimpin itu harus memberikan anggota timnya untuk mengeluarkan ide gitu kan. Jadi kita memberikan luasa melakukan ide, barangkali ada ide-ide yang mereka miliki gitu kan, itu bisa membuat tim kita menjadi maju gitu kan. Ya kadang ide atau masukan dari bawahan ya itu penting gitu kan. Ya ide atau cara gitu kan yang dilakukan bawahan kita itu mungkin akan lebih baik gitu kan. Dalam hal ini gitu kan, pemimpin menjadi partner bagi anggotanya untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan ya. Jadi jangan ada istilah lu bawahan gue atasan gitu kan. Jadi gimana caranya kita tuh sebagai partner kerja gitu kan, partner kerja gitu kan, kita kerjasama gitu kan untuk mencapai tujuan yang sama gitu kan. Jangan merasa lalu mendikte bawahan kita, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu gitu kan. Ya rangkul gitu kan. Terus harus bawahan harus bisa melakukan ide-ide gitu kan ya. Jangan otoriter lah istilahnya gitu kan. Dari mindset tersebut yang saya jelaskan tadi, dari 4 mindset tersebut ya, mindset mana nih yang teman-teman sudah milikin gitu kan ya, atau ada mindset mana yang perlu kita kembangkan lagi gitu ya. Itu jadi ada 4 mindset yang perlu dikembangkan, dimiliki oleh seorang pemimpin gitu kan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.